Oke, selamat sore buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sebuah tugas-tugas atau ujian saya yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu Ibu Ermawita. Mata kuliahnya yaitu Sistem Pendukung Keputusan. Nama saya Rasidin Paswa Santaboron, MPM 1815004, semester 5, jurusan vokasional informatika. Nah, di sini sudah saya memperkenalkan dulu. Selanjutnya soal atau tugas-tugas yang diberikan atau ujian saya sendiri, yaitu nomor 1, yaitu jelaskan berdasarkan pemahaman saudara tentang apa konsep dasar sistem pendukung keputusan, dan kemudian jabarkan contoh penerapan sistem pendukung keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya sudah menjawabnya. Nomor 1, menurut saya konsep dasar sistem pendukung keputusan yaitu salah satu bagian dari sistem informasi berbasis komputer atau termasuk sistem berbasis pengetahuan atau juga disebut manajemen pengetahuan yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Nah, itu tadi jawaban nomor 1. Kita lanjutkan soal nomor 2, yaitu gambarkan dan jelaskan menurut pemahaman saudara tentang kerangka kerja pendukung keputusan. Nah, di sini saya akan menjawab nomor 2, yaitu tentang menurut pemahaman saya tentang kerangka kerja pendukung keputusan, yaitu seperti contoh gambar yang saya bikin ialah penyelidikan terhubung ke perancangan, lalu perancangan tersebut terhubung ke pemilihan. Kata penjelasan yaitu A. Penyelidikan atau uji inteligensi adalah sebuah mempelajari lingkungan untuk menentukan kondisi keputusan. Data mentah diperoleh, diolah, dan disajikan untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan. Jawaban nomor 2, B, yaitu perencangan atau desain, ialah mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Sebuah hal ini meliputi proses-proses untuk memahami persoalan, menghasilkan pemecahan, dan sebuah menguji kelayakan pemecahan tersebut. Nah, itu tadi nomor 2, jawaban B. Sekarang jawaban C nomor 2, yaitu pemilihan atau choice adalah yaitu memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada. Pemilihan ditentukan dan dilaksanakan. Nah, itu tadi jawaban nomor 2C. Sekarang kita lanjutkan nomor 3, jawaban atau soal jawaban nomor 3, yaitu
Komponen Discussion Support System atau DSS terdiri dari 4 komponen, yaitu 1. Data manajemen, kedua model manajemen atau komunikasi atau dialog subsistem, kemudian yang keempat knowledge management. Jelaskan keempat komponen tersebut dalam membentuk suatu sistem pendukung keputusan. Nah, itu tadi soal nomor 3. Jawabannya yaitu A. Data manajemen. Data manajemen adalah aktivitas manajerial yang menggunakan teknologi sistem informasi dalam menjalankan tugas pengelolaan data organisasi untuk memenuhi kebutuhan informasi semua stakeholder bisnis mereka. Dan yang B nomor 3, model manajemen adalah konsep yang terus berubah, tidak ada konstanta di sini. Dapat dimengerti bahwa format bisnis baru muncul dan menghilang dengan kecepatan kosmik, dan model manajemen ini merupakan paket perangkat lunak yang berisi statistik, ilmu manajemen atau model kuantitatif lainnya yang mampu memberikan kapasitas analitik bagi suatu sistem. Jawaban nomor 3C yaitu komunikasi atau dialog subsistem adalah user dapat berkomunikasi dan memberikan sebuah perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini sangat berarti menyediakan antarmuka. Kemudian jawaban nomor 3D, knowledge management adalah subsistem optimal. Ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berisi atau berdiri sendiri. Yang keempat atau soal yang keempat yaitu pada materi komponen sistem pendukung keputusan terdapat bagian materi sumber data yang bersumber dari internal, eksternal, dan privat. Nah, di sini jelaskan mengenai ketiga sumber, di mana data tersebut beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya menjawab nomor A, nomor 4A internal adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan dalam tubuh. Contohnya pernapasan internal dan pernapasan eksternal. Pernapasan eksternal terjadi pertukaran gas antara kapiler dengan alveolus. Nomor 4B yaitu eksternal adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan luar tubuh. Nah, seperti contoh yang saya buat yaitu menjaga lingkungan dalam ruangan yang tidak berubah diperlukan bagi
organisme hidup untuk mentolerir dan bertahan dari perubahan lingkungan eksternal. Kemudian yang C, nomor 4, privat, adalah satu kegiatan yang dilakukan secara tersendiri, di mana yang saya jawab yaitu contohnya saya sendiri menjaga keamanan atau keselamatan dari sebuah COVID-19 atau virus corona dalam sebuah sistem pendukung keputusan. Nah, itu tadi contohnya yang saya buat. Contoh C, privat, yaitu adalah satu kegiatan yang dilakukan secara tersendiri. Dan yang kemudian nomor 5, jelaskan secara ringkas mengenai isi materi makalah kelompok saudara. Jawaban saya secara ringkas mengenai isi materi kelompok saya yaitu tentang konsep manajemen sistem pendukung keputusan. Nah, satu, pengertian pengambilan keputusan adalah sebuah proses pemeliharaan alternatif tindakan untuk mencapai tujuan sasaran atau tertentu. Pengambilan keputusan dilakukan dengan pendekatan sistematis terhadap permasalahan proses pengumpulan data, informasi, serta ditambah dengan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Nah, itu dia jawaban semua tugas saya. Dan jika ada kesalahan atau kurang paham dari penjelasan saya atau kurang dari materi saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Cukup sekian yang saya sampaikan. Selamat sore.